Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Ananda Fadila dari jurusan Akuntansi Universitas Mercubuana. Di video ini saya ingin memberi pembelajaran kepada teman-teman bagaimana caranya melakukan uji asumsi klasik, terutama pada data sekunder yang melalui 4 cara, yaitu yang pertama ada uji multikolenialitas, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang terakhir atau yang keempat itu ada uji autokorelasi. Di sini untuk uji multikolenialitas saya memakai teori tolerance dan VEF, dan untuk uji normalitas saya memakai teori Kolmogorov-Smirnov, dan untuk uji heteroskedastisitas saya memakai teori uji Park, dan yang terakhir uji autokorelasi saya memakai teori dari Durbin-Watson. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya buat data sekundernya di kolom Excel ini. Saya memakai judul variabel pengaruh return on asset, earning per share, dan return on equity terhadap harga saham. Dan saya memakai 5 sampel perusahaan. Langsung saja saya pindahkan data yang sudah saya buat di Excel ini ke dalam SPSS. Setelah kita pindahkan data ini, langsung kita ke variabel view, kita rubah nama variabelnya sesuai dengan variabel teman-teman. X1 saya ROA, X2 saya EPS, X3 saya ROE, dan Y saya harga saham. Setelah itu kita balik ke data view, kita lihat data saya 25 dari 5 sampel perusahaan. Di sini saya ingin melakukan uji multikolenialitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi terlebih dahulu. Lalu yang pertama kita klik kolom yang ada di atas ini, kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Diulang, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini ada timbul variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel dependent kita isi Y kita harga saham, dan untuk variabel independent kita langsung copy saja, kita pindahkan X1, X2, dan X3 kita. Lalu setelah itu kita ke kolom statistik, kita checklist yang collinearity diagnostic, dan di kolom residual kita klik yang Durbin-Watson karena kita memakai teori Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Lalu kita klik continue, lalu kita ke kolom save, kita klik residual unstandardized. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk uji autokorelasinya dan juga untuk uji multikolenialitasnya. Lalu setelah muncul variabel residual ini, saya ingin menambah variabel baru juga, yaitu variabel lnres. Gimana sih caranya untuk menambahkan variabel baru? Lalu kita pertama klik ke transform, lalu ke compute variable. Balik lagi ke transform, kita klik compute variable. Di sini target variabelnya kita isi dengan nama lnres. Lalu kita ke function group, kita klik arithmetic. Lalu function and special variable kita klik ln 2 kali. Nah, di sini yang kita taruh yaitu variabel unstandardized residual. Lalu kita klik yang tombol bintang yang berarti perkalian. Lalu kita klik lagi yang unstandardized residual. Lalu setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu saya ingin melakukan uji autokorelasi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik ke kolom analyze lagi, kita balik, lalu kita klik yang non parametric test, lalu ke legacy dialog. Diulang untuk uji autokorelasi, yang pertama analyze, lalu kita ke non parametric test, lalu ke legacy dialog. Di sini kita pilih yang one sample KS. Nah, untuk variabel ini kita masukkan yang unstandardized residual. Lalu setelah itu kita klik OK, dan di sini sudah muncul output dari uji
normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu setelah itu kita hide dulu hasil output kita. Lalu setelah itu saya ingin melakukan uji heteroskedastisitas melalui uji PAT. Gimana caranya? Langsung saja kita ke analyze, kita balik lagi ke regression, balik lagi ke linear. Analyze, regression, linear. Nah, berhubung di sini sudah ada yang diisi, kita langsung pencet reset aja. Nah, variabel dependent ini kita isi dengan variabel lnres. Kita masukkan variabel lnres-nya, lalu untuk variabel independennya kita masukkan lagi sama x1, x2, dan x3. Untuk variabel y-nya dan juga variabel standardized residual tidak perlu dimasukkan ya. Langsung setelah itu kita langsung klik OK aja karena tadi sudah sama settingannya. Nah, di sini sudah ada untuk uji heteroskedastisitasnya. Dan setelah itu saya sudah membuat untuk hasil output dan interpretasinya di Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa melihat untuk hasil output dan interpretasi uji asumsi klasiknya agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama ada uji multikolinearitas melalui teori tolerance dan VIF. Di sini sudah jelas koefisiennya. Kita lihat sama untuk tolerance dan VIF-nya. Kriteria pengujian untuk uji multikolinearitas itu adalah jika nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Langsung saja kita lihat data yang telah saya olah tadi. Untuk nilai tolerance dari X1-nya itu adalah 0,134, yang berarti lebih dari 0,100. Yang kedua, data X2 saya itu 0,862. Yang berarti lebih dari 0,100. Yang ketiga data X3 saya 0,127, yang berarti lebih juga dari 0,100. Sekarang kita lihat VIF-nya. Untuk X1 saya itu ada 7,453, yang berarti kurang dari 10,00. Yang X2-nya 1,160, juga kurang berarti dari 10,00. Yang ketiga, X3 saya 7,871, yang berarti kurang juga dari 10,00. Untuk analisis datanya, kesimpulannya, variabel independen atau variabel X yang telah saya olah tadi memiliki nilai toleransi lebih dari 0,100 dan VIF-nya kurang dari 10,00. Maka, berkesimpulan, asumsi multikolinearitas data yang telah saya olah tadi sudah terpenuhi, atau data yang telah saya olah tadi tidak memiliki gejala multikolinearitas. Dan selanjutnya, untuk uji multikolinearitas berarti sudah selesai dan data saya berdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, itu ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini juga ada hasil outputnya. Di sini juga sudah saya pindahkan. Untuk kriteria pengujiannya, yaitu jika nilai asim signifikansi to tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tersebut berdistribusi normal. Sekarang kita lihat asim signifikansi to tail yang telah saya olah ini berapa. Data asim signifikansi to tail saya itu adalah 0,120, yang berarti lebih dari 0,05. Yang berkesimpulan untuk dianalisis data saya dan kesimpulan saya, nilai asim signifikansi to tail yang saya dapat sebesar 0,120 yang berarti lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan data saya berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang saya dapat lebih besar dari 0,05. Lalu untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov berarti sudah selesai.
data saya berdistribusi secara normal. Lalu langkah selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Saya memakai teori uji Park. Di sini bisa langsung dilihat saja. Saya memakai variabel lnres. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan sekarang untuk analisis datanya kita lihat. Variabel ROA saya memiliki nilai signifikansi 0,027. Dan untuk variabel EPS saya memiliki nilai signifikansi 0,661. Dan untuk variabel ROE saya memiliki nilai signifikansi 0,377. Untuk kesimpulannya, yang berarti variabel independen atau variabel X yang saya miliki, nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka data saya berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau data saya untuk uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Lalu kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Saya memakai teori Durbin-Watson. Oke, di sini sudah jelas juga ada kolom tabel saya. Nah, untuk uji autokorelasi Durbin-Watson itu ada kriteria pengujiannya itu ada 3. Yang pertama, nilai Durbin-Watson lebih kecil daripada nilai DL, atau nilai Durbin-Watson lebih besar daripada nilai 4 dikurang DL. Yang berarti itu terjadi autokorelasi datanya. Yang kedua, nilai DU lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson, dan nilai Durbin-Watson lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Yang berarti datanya tidak terjadi autokorelasi atau normal. Yang terakhir, itu ada nilai DL lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson, dan nilai Durbin-Watson lebih kecil daripada nilai DU, yang berarti data tersebut tidak ada kesimpulan. Jika tidak ada kesimpulan, bisa dilakukan uji autokorelasi melalui cara yang lain. Sekarang kita analisis data saya. Diketahui N saya, data saya itu ada 25, dan K itu variabel independen atau variabel X saya ada 3 variabel, X1, X2, dan X3. Di sini nilai DL dan nilai DU saya dapatkan dari tabel Durbin-Watson yang saya telah download di sini. Sorry sebentar. Sini. Nah, diketahui N saya 25. Kita langsung lihat N-nya ke angka 25. Lalu kita lihat karena K saya variabel independen saya 3, langsung kita ke kolom yang ketiga, K sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat nilai DL dan nilai DU. Nilai DL saya yang saya dapatkan dari tabel Durbin-Watson ini 1,1228, dan nilai DU saya 1,6540. Di sini saya ingin melakukan perhitungan nilai 4 dikurang DL sama dengan 2,8772. Nilai 4 dikurang 1,1228 untuk mengetahui 4 dikurang DL-nya. Dan nilai 4 dikurang DU adalah 2,346 dari hasil 4 dikurang 1,6540 untuk mengetahui nilai 4 dikurang DU-nya. Dan nilai Durbin-Watson saya adalah 1,713, yang berarti kesimpulannya saya masuk ke kategori yang kedua. Berarti nilai DU 1,6540 lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson saya. Dan nilai Durbin-Watson saya lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU. Yang berarti data saya tidak terjadi gejala autokorelasi atau berdistribusi secara normal. Mungkin itu saja teman-teman
langkah-langkah untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan data sekunder yang telah saya berikan. Mohon kiranya bila teman-teman ada yang kurang paham untuk langsung komen saja di kolom komentar, karena bilanya kurang jelas atau ada kurangnya pendengaran atau lain hal, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan data sekunder melalui 4 cara, yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.